Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pemberitaan tentang penderitaan Tuhan Yesus mendapat tempat yang istimewa dalam Injil. Hal ini disampaikan sampai 3 kali. Dan hari ini kita mendengar pemberitaan pertama dari 3 pemberitaan tentang kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil minggu yang lalu, Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Pernyataan Petrus ini ditanggapi oleh Tuhan Yesus dengan menyatakan misinya yang sesungguhnya. Ia harus pergi ke Yerusalem. Ini, ia harus pergi ke Yerusalem.
menggunakan kata harus, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Penderitaan dan kematian merupakan bagian dari jalan anak manusia untuk mencapai kemuliaan Mesias, anak Allah. Keharusan menderita bukan nasib, tetapi keharusan yang akan diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Tuhan menyatakan bahwa Ia akan mengalami penderitaan dari para pemimpin agama Yahudi, pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka ini yang tergabung dalam Sanhedrin. Dan orang Farisi sendiri telah merencanakan bahwa Tuhan Yesus akan dibunuh oleh mereka. Saudara dikasih, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus sebagaimana dialami oleh orang-orang benar, oleh para nabi, dan hal ini dibenarkan oleh Allah. Dan apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus benarkan oleh Allah, oleh Bapanya dengan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Hal ini merupakan hal yang baru mengenai kebangkitan. Sebagaimana pengharapan ini muncul pada abad kedua sebelum Masehi, bahwa Tuhan Yesus akan menderita, mengalami banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan Tuhan Yesus ini tidak diterima oleh para muridnya. Hal ini menimbulkan saling tegur menegur dengan kata keras antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Keras menunjuk kepada kata dan isyaratnya. Petrus menarik Yesus ke samping. Ini Petrus menghalangi jalan Tuhan Yesus, dan Petrus menyatakan belas kasih Allah untuk Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Saudara-saudari kasih, secara tidak sadar Petrus menirukan kata-kata iblis yang digunakan iblis ketika mencobai Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di hubungan bait Allah, iblis minta kepada Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Dan tentu Allah akan menjaga Maka di sini Petrus meniru
kata-kata iblis, kata-kata setan. Saudara yang kasih, Petrus yang akan membelokkan jalan Tuhan Yesus ini mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan Yesus. Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Yang sebelumnya Petrus dipuji sebagai batu karang dasar jemaat, maka di sini Petrus dicela sebagai batu sandungan bagi jalan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada para murid-Nya mengenai mengikuti Dia, menjadi murid-Nya. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Menyangkal diri di sini tidak menunjuk, tidak memilih hal-hal yang menyenangkan, tidak menunjuk dalam hal ini, tidak memilih hal-hal yang menyenangkan, yang mengenakkan, namun menunjuk sebagai pilihan murid harus kehilangan seluruh dirinya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Murid harus mengambil hidup dan perutusan Yesus dan juga jati diri Tuhan Yesus menjadi jati dirinya. Maka di sini akhirnya seorang murid yang berbuat demikian senantiasa melakukan firman Allah, kehendak Allah. Ia tidak memusatkan hidupnya pada dirinya sendiri, namun ia memusatkan hidupnya pada Tuhan Yesus. Melupakan dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Memikul salibnya. Kiasan memikul salib di sini mempunyai makna yang luas. Menanggung aneka kesusahan, penderitaan, dan pengorbanan setiap hari karena mengikuti Yesus dan menjalankan perutusannya. Salib di sini juga bisa menunjuk kemartiran sebagaimana dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dan juga para martir, para rasul yang karena imannya, karena mengikuti Tuhan Yesus akhirnya memberikan hidupnya demi Tuhan. Mengikuti Aku. Ini berjalan di belakang Tuhan Yesus. Berjalan dari belakang menempuh jalan Yesus, mengikuti Yesus historis. Tidak hanya dalam arti jasmani, namun juga mengikatkan dirinya, hidupnya secara rohani.
Saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan kita semua diingatkan, kita diajak untuk mengerti, memahami siapa yang kita ikuti. Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam bacaan Injil menyatakan misinya yang sebenarnya, pergi ke Yerusalem untuk mengalami banyak penderitaan, kematian, dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Ini jalan yang telah ditempuh oleh Tuhan Yesus, maka kita pun para muridnya diajak untuk menempuh jalan yang sama yang telah ditempuh oleh Tuhan Yesus. Maka kita di sini kita diingatkan akan kesungguhan kita sebagai murid-muridnya, keseriusan kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kiranya bila kita menempuh jalan yang sama sebagaimana dilalui oleh Tuhan Yesus, maka kita pun juga akan mengalami kehidupan, akan mengalami keselamatan, akan menerima anugerah kemuliaan sebagaimana yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus.